Semoga Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian kita dengan tadarus terlebih dahulu. Kita akan membaca surat An-Nazi'at halaman 60. Nanti pengajian berikutnya khataman darus 36 tahun. Berapa tahun? 9 tahun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. أبصارها
خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
كذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam adalah selalu kita curahkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga selalu selayaknya kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melaksanakan pengajian kembali ya. Jadi kita bisa mengadakan PTM, ya, pengajian tatap muka, ada PTM, ada PTMT, ada banyak istilah ya. Jadi dengan adanya wabah ini banyak sekali kita mengenal istilah-istilah baru. Padahal ketika ditanya maksudnya kadang nggak tahu. Sampai PPKM itu apa? Ya pokoknya nggak boleh keluar ya aja. Di perbatasan dicegat ya, jadi banyak istilah-istilah yang kita kenal, dan memang di dalam Islam juga demikian, bahwa untuk menangani wabah itu salah satu cara yang diajarkan dalam agama kita adalah dengan karantina, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, dan isolasi. Itu sebetulnya merupakan bagian dari ajaran Islam, karena wabah itu pernah terjadi dari dulu pernah terjadi ya, di masa Islam. Dan alhamdulillah kita bisa, ataupun saat ini situasinya mulai normal ya. Dengan mudah kita lihat jalan sudah mulai macet lagi ya, sudah banyak kendaraan ya, dan ini ukuran sederhananya untuk mengetahui bahwa sudah mendekati ataupun sudah normal ya. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim hendaknya bisa selalu berusaha untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran dari setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita lihat ya di sekitar kita ya. Dengan mengambil pelajaran itu, mengambil hikmah itu, kita bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik. Meskipun terkadang juga mengambil hikmah itu hanya berjalan berapa lama, berapa hari, berapa bulan, kadang terus kemudian pelajaran itu hilang ya. Jadi dengan adanya wabah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya untuk kehidupan kita ya. Bahkan ketika di puncaknya wabah ya yang lalu, ada yang sudah antara hidup dan mati ya, kena badai sitokin katanya ya. Dan ada yang bisa Allah selamatkan, namun ada juga yang memang sudah ajalnya ya. Dan kita mendoakan yang terbaik untuk kaum muslimin yang wafat karena wabah, dengan doa kebaikan semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan
Allah tempatkan mereka di dalam surganya. Adapun yang masih hidup, ya itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Jika mungkin ada istilah tidak ada kesempatan kedua kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya berulang kali. Ya, berulang kali Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Jadi ada yang sudah terkena badai sitokin, kemudian sudah kritis, kemudian sudah menulis wasiat. Ya, ada beberapa orang yang sampai kepada kami bahwa ya sudah keadaan kritis, sudah wasiat, sudah berpesan ini itu dan seterusnya. Kemudian Allah selamatkan, maka sudah pesan sudah didaftar itu ini dan seterusnya. Ya, tapi Allah berkehendak lain dan Allah berikan keselamatan. Dia sembuh. Ya, dan sembuh ini adalah kesempatan kedua kali, ya, yang Allah berikan untuk orang yang terkena wabah ini. Ya, dan kita semua tentu ada sebagian kita yang pernah terkena, ya, dan Allah berikan kesembuhan. Namun ada mungkin keluarga dan yang lain, ya, orang dekat kita yang Allah berikan musibah ini, ujian ini, namun kemudian tidak bisa tidak bisa selamat. Nah, jadi ini adalah kita sebagai seorang muslim dituntut ataupun diperintahkan untuk bisa mengambil pelajaran, ya, untuk kehidupan kedepannya. Ya, karena kita sebagai seorang muslim, ya, hendaknya semakin baik di dalam beragama. Ya, ada yang mengatakan ketika terkena virus ini, menceritakan bahwa Allah menunjukkan kepada saya sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya lihat. Ya, jadi memang banyak cerita, ya, banyak cerita tentang wabah ini, dan ini adalah sebuah peristiwa yang hendaknya selalu kita ingat sebagai pelajaran, ya, bahwa di setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu, ya, ada hikmahnya, ya. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian terkadang sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa pelajaran itu hanya berjalan ataupun hanya diingat dalam waktu yang tidak lama, biasanya. Ya, bagi kebanyakan orang, ya, karena begitu sembuh berjalan beberapa waktu, ya, jadi ketika masih sakit sudah punya niat, saya mau ini, mau itu, mau banyak beribadah lagi kepada Allah, mau ini itu. Tapi ketika sembuh, pulih, ya lupa, ya, jadi lupa, ya, akan kemudian menceritakan ataupun istilahnya mempengaruhi yang lain, ya, bahwa ini tidak begitu berbahaya, ya, nyatanya saya bisa sembuh dan sebagainya. Nah, namun demikian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita pribadi hendaknya selalu bisa mengambil pelajaran ini. Tidak harus menunggu kita yang mengalami, tapi dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu sebetulnya cukup menjadi pelajaran untuk kita. Nah, dan inilah yang diajarkan dalam agama kita, ya. Dan dalam Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang selalu diulang-ulang, ataupun sesuatu perkara yang selalu diulang-ulang. Itu bukan karena tidak ada pembahasan yang lain, tapi diulang-ulang itu supaya kita ingat, ya. Jadi selesai baca juz 1 misalnya, ada cerita di situ, ya. Kemudian di surat yang lain ataupun di juz 2, juz 3 dan seterusnya, di satu surat, ya, di satu surat dengan satu surat berikutnya dan yang lainnya itu
kadang cerita atau perkara itu diulang-ulang bukan karena tidak ada pembahasan, tapi supaya kita selalu ingat, karena itu adalah perkara yang penting, ya, supaya kita mungkin kita bisa mengambil pelajaran, ya, untuk kita ikuti atau pelajaran untuk kita jauhi, ya, atau sebagai pelajaran agar kita tidak terjerumus dengan apa yang disebutkan dalam peristiwa tersebut, ya. Sebagaimana dalam kehidupan kita, ya, bermasyarakat, ya, bernegara, ya, kita setiap tanggal 30 September mesti ada pemutaran film G30 SPKI itu tiap tahun, ya, tiap tahun dengan film yang seperti itu kualitasnya. Mungkin kalau 10 ataupun 15 tahun yang lalu film itu masih bagus, tapi kalau sekarang ya sudah tidak begitu bagus gambarnya. Tapi itu selalu diputar supaya kita ingat dan anak cucu kita juga mengingat peristiwa itu. Ya, jadi ada maksudnya. Sebagaimana kita selalu mengingatkan anak kita ataupun keluarga kita dengan suatu hal yang itu memang penting, ya, untuk selalu diingat. Nah, teruskan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam Al-Qur'an kalau kita cermati, kita mentadabburi Al-Qur'an, di sana kita akan ceritakan atau diperingatkan dalam Al-Qur'an tentang jangan kita terperdaya terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak boleh tertipu ataupun terperdaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dalam hal ini adalah kita jangan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kemudian banyak melakukan maksiat dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi kita sengaja berbuat dosa, berbuat maksiat dengan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga kemudian maksiat mesti diampuni karena Allah Maha Pengampun. Ya. Atau sengaja berbuat maksiat, ya, karena tahu hadis misalnya, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, ya, Subhanallahil azim, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya. Jadi sengaja berbuat maksiat kemudian melakukan zikir ini, ya, sengaja berbuat maksiat kemudian melakukan, jadi sebelum puasa Asyura misalnya, ya, dengan keutamaan menghapus dosa yang telah lalu. Nah, jadi sengaja berbuat maksiat dengan dalil ini. Nah, makanya itu termasuk bentuk terperdaya. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya, beritahukanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada ayat berikutnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Namun demikian siksaku juga siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi kita tidak boleh terperdaya dengan Allah Subhanahu wa taala karena Maha Pengampunnya. Ya. Atau kemudian kita terperdaya ataupun tertipu dengan bahwasanya ya semua ini kan sudah ditakdirkan. Ya, semua sudah ditakdirkan, kita tinggal menjalani. Ya sudah, kita jalani saja. Gak usah berusaha. Ya, kalau Allah takdirkan kaya, ya saya akan kaya, ya, meskipun nggak bekerja. Ya, tapi kalau memang saya ditakdirkan miskin, ya mau saya bekerja seperti apapun, ya saya tidak akan pernah kaya karena memang sudah ditakdirkan untuk
untuk miskin. Nah, ini juga kesalahan yang menyebabkan seseorang itu terjatuh dalam kalau istilah di dalam kelompok-kelompok sesat dalam hal akidah itu seperti orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu yang memiliki keyakinan bahwa yang namanya iman itu letak di dalam hati, dia sifatnya tetap, tidak berkurang dan tidak tambah. Jadi mau berbuat dosa seperti apapun, asal iman itu ada dalam hati, maka tidak akan terpengaruh dengan perbuatan maksiat itu. Ataupun kalau mau meskipun berbuat kebaikan sebanyak apapun, itu juga tidak akan mempengaruhi keimanan. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Ya. Atau kemudian dengan sifat Allah bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sehingga kita ini hanya menjalani. Ya. Kita tidak punya kemampuan untuk memilih. Kita tidak punya kesempatan untuk merubah. Nah, ini nanti masuk dalam kelompok yang namanya Jabariyah. Ya, jadi kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa merubah. Ini juga salah. Atau sebagian orang yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, sebesar dosa apapun akan diampuni oleh Allah, sehingga kemudian dia banyak berbuat maksiat, maka masuk dalam kategori tadi, termasuk dalam kategori Murji'ah. Ya. Atau orang yang berbuat dosa pasti kekal di neraka. Ya, para pelaku dosa mereka kafir, ya, masuk ke dalam neraka. Maka ini masuk dalam kelompok ataupun golongan yang bernama Khawarij. Ya, Khawarij itu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, jadi di sini yang benar, yang benar adalah orang yang meyakini bahwa memang semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak pernah tahu takdir kita ini apa, sehingga kita tetap harus berusaha. Kita banyak berdoa kepada Allah agar takdir kita takdir yang baik, karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dan kita meyakini bahwa iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Semakin banyak orang berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, maka semakin dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan imannya akan hilang. Nah, demikian pula ketika orang banyak berbuat kebaikan, ya, maka imannya akan bertambah dan semakin kuat. Nah, jadi kita tidak boleh tertipu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kemudian kita berbuat dosa seenaknya, ya. Ataupun kemudian kita merasa bahwa Allah siksanya sangat pedih, kemudian kita putus asa. Itu juga tidak boleh. Yang benar adalah kita bisa menyeimbangkan dua hal ini, ya. Maka yang dimaksud dengan husnuzon kepada Allah ataupun berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berpikir positif bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai ahli surga, diikuti dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Itu namanya husnuzon. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, ya, jadi seenaknya, ya, kalau sudah ditakdirkan masuk surga ya pasti masuk surga. Kalau mau dimasukkan ke dalam neraka ya mau bagaimana lagi. Sehingga kemudian dia tidak mau beramal, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya, maka fala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya. Dan janganlah sekali-kali kalian terperdaya, kalian tertipu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Jadi ini sangat penting dan ini sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua juga yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran supaya kita selalu waspada dan mengingat adalah fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jadi sebelum pada ayat masih dalam ayat yang sama Allah mengatakan dan janganlah kalian sekali-kali terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya. Maka ada ulama salaf yang mengatakan bahwa orang yang tertipu dengan sungguh-sungguh tertipu, benar-benar tertipu adalah mereka yang mencari kehidupan di dunia ini dan melupakan akhiratnya. Ya. Orang yang benar-benar tertipu adalah mereka yang menjadikan dunia sebagai kehidupannya. Ya, dia sibuk untuk memakmurkan kehidupan dunianya, kemudian lupa dengan kehidupan akhiratnya. Dia merasa cukup dengan kehidupan dunia ini, ya, lalu melupakan akhiratnya. Nah, ini adalah bentuk ketertipuan yang paling nyata, yang paling besar. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan semuanya tentang dunia ini. Ya, menyebutkan tentang sifat dunia ini, bahwa dunia ini fana, dunia ini nikmatnya akan berhenti. Ya, kemudian menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang bisa kita saksikan, mulai dari penciptaan manusia, dari tidak bisa jalan, dari bayi, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menjadi bayi lagi, ya, bayi tua, ya, kemudian meninggal. Ini adalah bentuk kefanaan, sifat fana dunia ini. Kemudian Allah memberikan permisalan dunia ini seperti tanaman, ya, tanaman yang ditanam mulai dari biji, kemudian biji itu tumbuh, kemudian berbuah, kemudian mengering, ya. Jadi mengering kemudian mati. Ini adalah sifat asli dunia, supaya kita selalu ingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, ya. Tapi dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri bagaimana supaya selamat nanti di akhirat. Ya, jadi ini diulang-ulang dalam Al-Quran tentang kehidupan dunia dan sifatnya. Ya, kemudian diulang-ulang juga tentang mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, lalu mereka akan mendapatkan konsekuensinya di akhirat. Ini disebutkan dalam Al-Quran berulang kali supaya kita ingat akan hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian Allah sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat orang kafir yang mereka makmur, ya. Mereka makmur hidup di dunia ini, ya, dengan segala kekayaan yang mereka miliki untuk mendapatkan terhadap dunia ini, ya, karena mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, ya. Kalau mati ya sudah selesai urusan, tidak ada pertanggungjawaban, ya. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dihadapi di akhirat nanti. Ya, seperti dalam surat An-Nazi'at tadi, ya, Allah sebutkan tentang fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas, ya, dan mengutamakan kehidupan dunia, ya, kalau kata-kata mengutamakan itu berarti ada yang di nomor duakan, ya. Kalau ada prioritas berarti ada yang di nomor duakan. Nah, jadi wa atharal hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa.
maka sesungguhnya neraka jahim tempat kembalinya. Ya. Kemudian Allah juga tegaskan dalam Al-Quran bahwa kita ini janganlah kita ini takjub dengan kehidupan orang-orang kafir. Kalau kita melihat orang kafir itu, mereka memiliki postur tubuh yang bagus, ya, yang laki-laki memiliki wajah yang tampan, yang perempuan memiliki wajah yang cantik, ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi sifat orang kafir, sifat orang-orang munafik, bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang didambakan oleh orang yang hidup di dunia ini, orang yang mencari dunia ini. Ya, mereka menjadi inspirasi. Ya, tapi ada satu hal yang mereka lupakan, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain itu kita juga diperingatkan bahwa kita ini tidak boleh terperdaya dengan kesehatan kita. Kalau tubuh ini selalu sehat, kita tidak boleh terperdaya dengan misalnya kemampuan kita, ya, kemampuan kita, pengalaman kita, keahlian kita dalam menghadapi suatu hal, ya. Kemudian kita mengandalkan itu tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kaitan dengan perang Hunain. Ya, perang Hunain ini satu-satunya peperangan di zaman Nabi yang kaum muslimin jumlahnya lebih banyak daripada musuh. Ya, sebelumnya jumlahnya selalu tidak imbang. Di perang Badar, ya, kaum muslimin jumlahnya hanya 300, sementara orang kafir jumlahnya 1000. Ya, 300 itu saja sudah ada yang membelot, ya, karena di perjalanan menuju ke jadi bukan perang Badar, perang Uhud, ya. Ketika menuju ke Bukit Uhud itu sudah orang-orang munafik sudah membuat provokasi. Ya, kemudian ada beberapa orang yang terprovokasi, sehingga ketika perjalanan menuju ke Bukit Uhud mereka ada yang balik ke kota Madinah. Kemudian perang Khandaq awalnya. Perang Khandaq itu jumlah kaum muslimin sedikit, ya. Jumlah orang-orang kafir mereka sangat banyak karena mereka bergabung. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik semua jadi satu untuk membinasakan agama ini. Nah, di perang Hunain, ini jumlahnya sangat banyak kaum muslimin. Karena perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah ini, ya, banyak orang-orang Quraisy dan suku-suku yang ada di sekitar kota Makkah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, dengan jumlah yang banyak, ketika ada beberapa kelompok yang menolak untuk masuk Islam dan mereka pergi ke daerah Hunain, maka kemudian Nabi mempersiapkan pasukannya untuk menundukkan kelompok-kelompok ini. Maka terkumpullah kelompok kaum muslimin yang sangat besar, ya, jumlahnya sangat besar. Lalu ada sebagian orang-orang di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatakan bahwa jumlah kita banyak, kita nggak akan mungkin kalah. Ya, jumlah kita banyak, sementara ini kelompok-kelompok yang tidak mau masuk Islam ini jumlahnya sedikit, kita mesti menang, ya, karena jumlah kita banyak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka ataupun ketika kaum muslimin sudah mendekati wilayahnya orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan serangan yang tidak terduga, sehingga kaum muslimin kocar-kacir. Ya, ketika tidak siap mendapatkan serangan, kemudian kocar-kacir. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jumlah yang banyak ini tidak akan menjadikan kelompok ini pasti menang. Nah kemudian
Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin para sahabatnya untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas sesumbar tadi, ya, pasti menang. Nah, ketika setelah bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian Allah pun berikan kemenangan. Nah, jadi kita tidak boleh tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, yang lain mendapatkan sakit, kita sehat walafiat, bukan walafiat ya, sehat saja, ya, badan kita sehat, ya, karena sehat walafiat ini ya sehat ya afiat ini lebih dalam daripada sehat yang pernah kita sampaikan, ya. Ataupun kehidupan kita berkecukupan, ya, kehidupan kita apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan, ya. Jika ini yang kita rasakan, maka kita patut untuk waspada dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan ini dinamakan dengan istidraj, ya. Istidraj itu adalah Allah membiarkan, ya, Allah membiarkan seorang pelaku maksiat untuk bergelimang dengan kemaksiatannya, ya, dan Allah berikan apa yang dia inginkan, ya, semua yang dia inginkan Allah berikan. Nah, namun dengan kemaksiatan itu, ya, orang ini akan tertipu dengan mengatakan, lihat saya aja yang tidak pernah sholat, saya yang tidak pernah puasa, saya ini juga Islamnya Islam biasa-biasa saja, ya, sholatnya cuma sholat Jumat, ya, ataupun sholatnya cuma sholat hari raya, ya, sholat 5 waktu tidak pernah, puasa juga tidak pernah, tapi hidup saya kecukupan, ya, rumah saya bagus, mobil saya bagus, anak-anak istri juga mereka baik-baik saja, karirnya baik, ya. Ini adalah istidraj. Itu Allah biarkan, Allah berikan semua yang dia inginkan di dunia ini, agar dia yakin dengan kesesatannya itu. Dan ketika tiba saatnya, Allah akan mengadabnya secara spontan dan mendadak, ya, tanpa ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah asar, ya, yang patut kita jadikan prinsip dalam hidup kita juga berkaitan dengan masalah jangan tertipu. Ini adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau mengatakan bahwa la yaghurrannakum, atau la taghurrannakum tontonatur rajuli billail, ya, fa inna rajula kullu rajuli man addal amanah ila man ittamanahu wa kama qala, ya. Sebuah prinsip yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa janganlah kalian tertipu, janganlah kalian terperdaya, dan janganlah kalian mudah percaya begitu saja kepada orang yang setiap malam kalian dengar suara artinya suara dengungan yang keluar dari seseorang karena sholat malam, ya. Karena sebenar-benarnya orang, ya, orang yang baik itu adalah orang yang menunaikan amanah ketika diberi amanah, ya, kepada orang yang memberi amanah. Ini ini menjadi prinsip hidup kita. Artinya bahwa kita jangan mudah percaya begitu saja dengan penampilan seseorang ataupun dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ya. Jadi jangan tertipu, ya. Kemudian sahabat Umar mengatakan bahwa yang benar, ya, laki-laki yang benar itu adalah mereka yang menjaga amanah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penampilan itu kadang
menipu. Ya, penampilan itu kadang menipu. Kalau sahabat Umar mengatakan jangan tertipu dengan orang yang banyak melakukan ibadah, ya, karena kultur kita itu biasanya kalau ketemu dengan orang yang banyak beribadah mesti akan takjub, ya, tidak akan takjub dan percaya bahwa orang itu mesti orang baik. Ya, jadi kita yakin bahwa ini adalah orang baik. Kenapa? Karena dia sholat malam terus. Atau kadang kita ini ya karena mungkin kebiasaan ataupun perkara yang banyak ditinggalkan. Kadang kita itu heran dengan orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal sebetulnya itu bukan perkara yang perlu diherankan karena memang itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Yang diherankan itu mestinya orang yang sudah tahu itu wajib tapi tidak mau melakukan. Itu perlu kita perlu terheran-heran. Kalau orang melakukan kewajiban yaitu memang sudah seharusnya dia melakukan itu. Nah, jadi jangan kita kemudian meletakkan kepercayaan besar kita kepada seseorang yang kita melihat dia adalah orang yang banyak mengerjakan sholat malam, atau karena penampilan, ya, atau karena penampilan, ya, penampilannya menunjukkan bahwa dia adalah orang baik, bahwa dia adalah orang soleh, bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah, ya. Kemudian lalu kita percaya begitu saja dengan orang itu, ya. Karena bisa ataupun sangat mungkin kita akan terperdaya dan tertipu, ya, oleh penampilan seseorang. Karena memang dia berpenampilan seperti itu memiliki tujuan untuk apa? Untuk mengelabui. Ya, kita banyak melihat berita di di media massa, di koran ataupun di internet, ya, ada wanita yang tertipu oleh polisi gadungan, ya, ataupun TNI gadungan, ya. Karena penampilan ya tadi itu, ya, tertipu oleh penampilan, ya. Maka kemudian Umar bin Khattab dalam ucapan beliau mengatakan bahwa kita bisa mengatakan orang itu baik, ya, orang yang baik adalah orang yang dia menunaikan amanah, ya, dia melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang baik itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari ucapan-ucapan lisannya dan perbuatan-perbuatan tangannya. Nah, ini dua hal yang disebutkan oleh sahabat Umar. Ya. Ibadah itu bukan ukuran kemudian kita percaya 100% dengan seseorang. Karena ada orang yang ahli ibadah, bahkan kalau di zaman sahabat dulu, ya, di zaman sahabat itu sudah ahli ibadah, ya, mereka adalah orang-orang yang ruhbanul lail. Di malam harinya mereka adalah seorang rahib, ya, karena beribadah. Qiyamul lail, di siang harinya mereka berperang. Tapi kemudian Nabi mengatakan kalian akan menemukan sekelompok orang yang kalau kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah kelompok ini, kalian akan merasa bahwa ibadah kalian tidak ada apa-apanya, ya. Namun kemudian Nabi mengatakan, ya, kelompok ini ibadahnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya terbaik, ya, sehingga kalian atau para sahabat itu akan minder kalau dibandingkan dengan orang-orang ini. Tapi kemudian Nabi mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya tidak lebih hanya melewati kerongkongan mereka, ya, mereka paling fasih dalam baca Al-Quran, tapi sayangnya mereka tidak mentadaburinya dan hanya sebatas sampai di kerongkongan saja, ya. Dan mereka ini jauh dari ajaran Islam sebagaimana jauhnya anak panah yang dilepaskan dari
busurnya, yaitu orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij mereka yang mengkafirkan Muslim yang melakukan dosa besar. Ya, jadi selain kelompok mereka dianggap dianggap kafir, ya, dianggap halal darahnya. Nah, ini adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Ya, jadi di zaman sahabat demikian, apalagi di zaman sekarang. Nah, demikian pula banyak terjadi kejadian-kejadian penipuan-penipuan yang penipunya itu memang menunjukkan dengan ya pakaian yang seakan-akan kita mengatakan nggak mungkin kalau dia itu nipu. Lah kenapa? Ya, pakaiannya aja seperti itu. Ya. Jadi tadi ya sahabat Umar mengatakan jangan tertipu ya, dengan ibadahnya seseorang, ataupun jangan tertipu dengan penampilannya seseorang sehingga kemudian kita percaya begitu saja. Ya. Bahkan dalam kejadian ataupun dalam peristiwa yang lain, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih kemudian memberikan satu konsep untuk mengenal seseorang itu. Sebetulnya pribadi sebenarnya seseorang itu dengan 3 hal. Karena ketika dalam satu majelis Umar meminta kepada satu orang untuk berdiri. Kemudian Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang kenal dengan orang ini, yang bisa meyakinkan saya bahwa orang adalah orang baik. Kemudian ada seorang yang berdiri dan mengatakan, saya bersaksi bahwa dia ini adalah orang baik. Lalu Umar mengatakan, baik jika demikian, atas dasar apa engkau mengatakan bahwa orangnya adalah orang baik? Apakah engkau pernah melakukan safar dengan orang ini, ya, menempuh perjalanan jauh, ya, dengan orang ini? Karena dengan safar itu tabiat ataupun sifat asli seorang akan muncul. Apakah orang itu egois, apakah orang itu pemarah, apakah orang itu pelit, apakah orang itu mementingkan diri sendiri. Itu akan muncul ketika dalam safar, apalagi safar di zaman dulu. Ya, jadi safar di padang pasir dengan kesusahan yang luar biasa. Nah, di sini akan nampak sifat asli. Kemudian yang mengatakan, tidak, saya tidak pernah melakukan safar dengan orang ini. Kemudian Umar mengatakan, apakah kamu pernah berurusan masalah duit dengan orang ini? Ya, pernah berurusan masalah duit dengan orang ini. Nah, kemudian Umar kemudian mengatakan, saya tidak pernah. Ya, jadi seseorang itu akan nampak sifat aslinya, aman atau tidaknya kalau sudah berurusan masalah duit. Ya, kalau di tengah-tengah kita, ya, ada penipuan-penipuan, termasuk penipuan masalah kapling tanah. Nggak tahu ada yang kenal atau tidak itu. Jadi dia ikut bayari DP segala macam ini. Alasannya apa? Alasannya karena penampilannya meyakinkan, ya. Jadi penampilannya meyakinkan, penampilannya seperti penampilan orang soleh, pakaiannya segala macam. Nah, akhirnya tertipu. Ya. Kemudian juga disebutkan yang ketiga adalah, apakah kamu pernah bersama orang ini dalam waktu yang lama? Ya, pernah bersama dengan orang ini dalam waktu yang lama. Kemudian dia mengatakan tidak pernah. Nah, kemudian orang mengatakan, kamu belum kenal orang ini. Ya, kamu belum kenal dengan siapa orang ini. Ya, jadi itulah kalau kita ingin tahu sifat asli orang. Ya, jangan melihat penampilannya, jangan melihat karena ibadahnya. Ya, karena kalau ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah bagaimana dia menunaikan amanah yang diberikan kepada dirinya. Atau lihatlah bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia.
Apakah orang lain yang ada di sekitarnya selamat dari lisannya, ya, selamat dari hinaannya ataupun umpatannya ataupun ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, ya, ataupun perbuatan yang disebabkan dilakukan oleh tangannya. Karena ini adalah ukuran yang disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang seorang wanita ahli ibadah. Ya, dia banyak mengerjakan sholat malam, merutinkan puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lain, tapi dia menyakiti tetangganya, ya, kemudian menghibah, kemudian tidak bisa menjaga ucapannya, ya, meremehkan, merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Rasul menjawab, dia di dalam neraka. Nah, dia di dalam neraka. Itu untuk mengukur, ya, agar kita tidak percaya begitu saja dengan seseorang karena perbuatan ataupun ibadahnya ataupun penampilannya, maka lihatlah sejauh mana dia menunaikan amanah dan sejauh mana hubungan dia dengan kerabatnya, dengan tetangga-tetangganya. Kalau komentar tetangganya baik dan ditambah dengan dia banyak ibadah, maka insya Allah orang itu adalah orang baik. Tapi juga penilaian yang sebenarnya, bukan karena penilaian sudah dikasih duit kemudian pilihlah saya, itu sudah lain. Maka termasuk dikatakan oleh Nabi ketika ada orang wafat, ya, ketika ada orang meninggal, kemudian kok tetangga-tetangganya orang-orang mengatakan dia adalah orang baik, ya, Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, orang itu harus masuk surga. Ya. Ketika seseorang itu wafat dan banyak pujian-pujian yang baik terhadap orang itu, terutama dari tetangga-tetangganya, ya, tetangga-tetangga yang dekat dengan dirinya, ya, jadi berdampingan rumahnya atau sejalan antara rumahnya dengan rumah orang yang meninggal ini, atau ketika di masjid ataupun ketika kegiatan di masyarakat, ya, ketika mereka mengatakan dia adalah orang baik, ya, Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, dia harus masuk surga karena itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan, ya, kabar gembira yang Allah segerakan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, bagusnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian kita ataupun selalu kita ingat, ya, bagaimana Al-Quran mengajari kita, mengingatkan kita berulang kali, ya, dan peringatan-peringatan ketika diulang itu supaya kita mengingatnya, ya, jangan sampai Al-Quran mengingatkan kita berulang kali dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya neraka, mengingatkan kita dahsyatnya hari akhir, hari kiamat, bagaimana dahsyatnya kehidupan di kubur, kemudian bagaimana tentang nikmatnya surga. Nikmatnya surga juga berulang kali disebut, diulang-ulang dalam Al-Quran supaya kita termotivasi untuk mendapatkan itu. Kemudian tadi dunia, ya, dan sifat-sifatnya, kemudian juga dengan sifat-sifat Allah agar kita tidak terpedaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, menyimpulkan seseorang itu seperti apa, ya, agar jangan melihat dari sekedar ibadahnya saja ataupun penampilannya saja, agar kita tidak tertipu, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi penambah keimanan kita, ya, menjadikan kita sebagai seorang muslim yang baik, dan bisa mengambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun apa yang terjadi di dalam diri kita ataupun di sekitar kita. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?